selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Ada sukacita? Pastinya ada sukacita. Siap memuji Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdiri, kita menyanyi. Shalom, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu semalam hingga kami bisa bangun. Dan pagi ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Mari Kau memberkati kami ya Tuhan, berkati ibadah kami sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam Tuhan kasih-Mu, ini doa kami. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri. Kita pakai semua tubuh kita untuk memuji Tuhan, menyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Persembahannya bisa dikasih masuk di dalam amplop
dan anak-anak sekolah minggu atau orang tua bisa membawa ke gereja persembahannya. Sementara kita menjalankan persembahan kita menyanyi bersyukur. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss May. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Miss May yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss May. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Mendengarkan cerita firman Tuhan dari Miss May. Silakan Miss May. Hai anak-anak, apa kabar? Pasti pada sehat-sehat semuanya. Ya, puji Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah cerita yang berkelanjutan dari minggu lalu. Masih ingat cerita minggu lalu? Siapa? Ayo. Dantrel, masih ingat? Ya, cerita minggu lalu tentang bagaimana Tuhan telah memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Nah, kita akan menonton bersama bagaimana kelanjutan ceritanya. Oke? Sudah siap kan? Ya, mari kita nonton bersama. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa."
Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah
Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Ya, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Ya, bagus. Jadi cerita kita tadi itu adalah kelanjutan dari cerita minggu lalu. Nah, tetapi yang memimpin bangsa Israel sekarang ini adalah Yosua. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memimpin bangsa Israel adalah Musa. Ya, pintar, Musa. Ya, Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Nah, di cerita tadi, yang film yang kita nonton menceritakan bagaimana Tuhan telah menyertai bangsa Israel, telah memilih seorang wanita. Siapa namanya? Ya, Rahab. Bagaimana Tuhan memakai Rahab untuk menyembunyikan para mata-mata yang telah Yosua suruh atau perintahkan memata-matai kota Yeriko. Terus apa yang ceritanya tadi? Oh iya, ceritanya lagi tadi bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya, pintar. Ya, sungai Yordan. Bagaimana caranya? Apakah berenang? Berenang atau naik perahu? Tidak ya. Tetapi Tuhan membuat aliran sungai Yordan berhenti, ya. Jadi ketika para pengangkat tabut Tuhan itu menyentuhkan kakinya ke air sungai, apa yang terjadi? Ya, air sungai Yordan menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa melewati, berjalan kaki melewati sungai Yordan, menyeberang tanpa harus berenang, tanpa harus naik perahu, ya. Nah, ketika sampai di seberang, mereka menyusun 12 batu sebagai tanda peringatan bagaimana Tuhan telah memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan tanpa basah kakinya. Nah, kalau cerita ini kayaknya Miss May ingat bagaimana bangsa Israel juga dulu menyeberangi sungai
teberau. Iya, begitu. Tuhan juga membuat laut itu menjadi kering, terbelah dua. Ya, terbelah dua. Dan ketika itu bangsa Israel masih dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan dan kiri kanannya itu air, tetapi mereka berjalan di tengah laut yang kering. Mereka menyeberangi itu laut Tiberau sampai di seberang. Ya, luar biasa kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, ya, atas laut, atas gunung. Tuhan berkuasa atas segalanya. Jadi kita pun jangan takut, kita harus yakin percaya bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sehingga masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu juga Tuhan akan senantiasa menyertai dan memeliharakan kita. Nah, cerita kita minggu ini terambil dari Yosua pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat, ya. Jadi ingat, cerita kita minggu ini terambil dari Yosua pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat, ya. Oke, nanti kalau mau yang bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah pintar membaca bisa dibaca, ya, di Alkitab. Dan anak-anakku yang belum bisa membaca bisa minta tolong sama papa atau sama mama bacakan. Ya, demikian cerita kita minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya, semuanya sudah dengarkan cerita dari Miss May? Pasti sudah dengarkan, ya, pasti ceritanya bagus, ceritanya menarik, ya. Biar firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan mari kita meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita menyanyikan pertama kali dengar firman Tuhan. Syafaat. Silakan Miss May. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami telah bersama-sama bersekolah minggu. Kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan, telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan, ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan kiranya senantiasa menyertai serta memeliharakan mereka dalam mereka bermain, dalam mereka belajar, dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga serta memeliharakan anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa bersama-sama dengan mereka Tuhan di masa pertumbuhan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan, yang senantiasa dengar-dengaran kepada Papa, Mama, ya Bapa, yang senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarkanlah hari lepas hari mereka semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin mengasihi Engkau, dan mereka dapat mengakui dengan mulut mereka sendiri bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada yang sakit, mari Tuhan Yesus sembuhkan. Yang mungkin mempunyai kerinduan untuk ikut beribadah bersama-sama dengan kami, namun mungkin karena jaringan atau mungkin ada hal lain Tuhan, sehingga mereka tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Yesus tolong agar minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami, karena Tuhan Yesus juga memberikan senantiasa kesehatan dan umur yang panjang, juga senantiasa menolong orang tua kami dalam mendidik serta membesarkan kami seturut dan kehendak Tuhan Yesus. Kami pun juga terlalu berdoa buat Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus juga tolong berikan kesetiaan kepada Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu dalam membimbing kami, dalam menuntun kami
mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pada saat ini Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia, di mana ada pandemi virus corona. Kami berharap Tuhan sekiranya pandemi ini bisa segera berlalu dan kami bisa menjalani kehidupan kami seperti dulu lagi Tuhan, bahkan lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan Yesus senantiasa kiranya menolong dan menyertai kami, memberkati kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan, yang senantiasa kami bawa dalam nama-Mu saja, yang juga senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan, dan berakhirnya dapat berjalan dengan lancar itu karena campur tangan Tuhan. Sekarangnya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami. Mari Engkau berkati kami ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, diingatkan selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, dan tetap berdoa
andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.